Kisah misteri, kisah horor, mungkin sebagian orang pernah mengalami. Dan pada kali ini, saya membagikan kisah misteri saya berdasarkan kisah nyata. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Eh, saya minta maaf banget kalau emang jarang upload karena belakangan kali ini saya memang lagi sibuk banyak kerjaan ya. Tapi nggak lupa, kebetulan kemarin eh, ketemu teman lama saya dan dia mengingatkan saya sebuah cerita yang dimana waktu itu saya sempat kerja bareng maintenance sound system ya. Di daerah Cilengsi, teman saya ini namanya Patrick. Jadi waktu itu tempat ini ya cukup terkenal juga ya di beberapa orang yang suka main musik di tempat itu. Kisah misteri di studio musik ya. Oke, buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa like dan subscribe video saya. Dan kalau mau cerita lainnya ada di bagian playlist. Semua berdasarkan kisah nyata pribadi saya. Kita lanjut. Jadi kisah ini tuh kurang lebih terjadi di 2010 lalu, di mana dulu saya masih sempat buat nyari uang tambahan buat jajan. Saya ikut teman saya maintenance sound system atau men-setting di bagian audio. Kebetulan hari Sabtu waktu itu lagi libur, saya diajak sama teman saya yang namanya Patrick ini untuk maintenance studio dari pelanggannya ya. Jadi saya berdua ini jalan ke sana belum tahu asal usul cerita di sana tuh seperti apa. Posisi saya jalan itu dari rumah jam 2, dijemput teman saya itu naik mobil ke sana, dan setibanya di sana kurang lebih hampir jam 4 sore. Ya, saya pikir hanya ringan-ringan aja di sana, dan saya nggak tahu sama teman saya di sana tuh ceritanya seperti apa. Jadi ketika saya sampai di sana, saya sama teman saya nurunin beberapa alat-alat buat buat maintenance sound system ya. Ketika sudah sampai, saya turunin alat-alat, ya saya sama teman saya bekerja seperti biasa lah. Bongkar dan ngeset ulang di bagian mana audio itu bagus atau tidak. Jadi tuh ketika saya bongkar alat-alat, semua normal, berjalan normal. Saya set ulang sama teman saya sampai akhirnya waktu itu tiba pukul setengah 6 sore ya. Saya sama teman saya ini istirahat lah, ceritanya ngerokok dulu. Ketika saya istirahat di depan studio, dan pemilik studio ini memang nggak ada di dalam untuk menyaksikan saya sedang kerja ya. Dia lagi pergi sebentar keluar untuk beli makanan. Saya inget banget tidak ada orang selain teman saya si Patrick ini. Ketika saya bakar rokok, karena kan ini rokok saya di sini di meja peralatan ya, alat-alat tools gitu. Saya ambil. Tapi pada saat itu saya ngelirik, kok ada cewek gitu loh. Saya bilang sampai begini, apa itu ya? Saya ngobrol lagi sama teman saya. Terus pas mau azan saya bilang, bapaknya itu punya anak cewek di sini. Hah? Maksud lo gimana? Maksudnya bapak yang punya studio ini itu punya cewek apa enggak anak cewek? Enggak ada lah, ngaco, anaknya cowok semua katanya. Cowok semua. Emang kenapa? Enggak, gue serius, tadi pas gue membakar rokok itu ada cewek lewat. Gue kira ya anak yang punya studio, gue bilang. Enggak, anaknya cowok semua. Lu
lapar kali lo, gara-gara lapar lo apa namanya, ngelihatnya yang enggak katanya. Udah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Pas maghrib datanglah yang punya, kita ngobrol, makan. Dan itu posisi saya kerja belum selesai. Posisi kerja masih sekitar ya tinggal finishing lah, 30% lagi. Habis maghriban kita makan-makan dan lanjut lagi kerja jam 7. Dan ketika saya lagi sama teman saya Patrick ini lagi masangin kabel-kabel, saya jelas banget itu ada obeng dua, saya taruh itu nggak di pinggir meja, tapi agak ke tengah dan jauh. Dan kalau ibarat kata kena angin itu nggak mungkin sih buat saya. Jadi tiba-tiba obeng jatuh, dedek. Wah, saya diem. Tapi saya nggak mikir, saya tetap aja masih. Tapi pas jatuh itu obeng yang satu ini gelinding sedikit, sekitar 3 cm lah bergerak. Saya diem, saya liatin aduh, ini AC nggak kenceng kayak kipas angin lapangan futsal. Saya bilang, aduh, saya nggak ya, batin saya udah mulai nggak enak, ini ada apa ya. Tiba-tiba teman saya itu bilang, kenapa? Kenapa apanya? Enggak, tadi lu nepok gue katanya. Gini, apaan sih gue di sini? Jadi posisi teman saya di depan, saya di belakang, tapi kurang lebih jarak 2 meter ya. Enggak, gue bilang. Udah kerja lagi. Pas kerja itu inget tuh kaca tuh bunyi kayak buk kaca studio gitu kan, bening buk. Apa itu ya, getar kali jalanan. Dah tuh. Nah, teman saya itu si Patrick itu pas lagi posisi mau nyambung kabel, dia ngelirik ada seorang cewek pakai baju putih, Mbak Kun. Gemeter ya tangannya, dia gemeter. Dia keluar, tapi nggak ngajak saya, kan kurang ajar ya. Saya ngeliatin ada apa ya. Saya ikutin teman saya. Teman saya ketakutan. Saya tanya, kenapa lo? Gue lihat kuntilanak katanya. Di mana? Itu tuh pas di sela pintu masuk kontrol panel. Yang tadi sore tuh, gue bilang. Yang tadi gue lihat cewek itu kali. Waduh, gila. Aduh, gimana nih? Gue takut nih. Ya udah gini deh, kita nunggu bapaknya dulu biar nemenin. Ada diteleponin sama temen saya tuh. Pak, ke studio dong, Pak. Nah, akhirnya teman saya nggak ngomong, ngeliat apa, Pak, temenin Pak, ini kan udah mau selesai, coba cek. Udah gampang, kalau ngecek mah katanya nanti juga bisa. Udah, kalau udah beres ya nggak apa-apa, terus pembayaran gampang katanya. Udah tuh, kita semua sama saya masuk lagi ngambilin alat-alat dan keluar kita masih disiapin kopi sama rokok, ngobrol. Bapaknya ketawa. Mas Patrick kok mukanya pucet banget gitu. Emang di dalam AC-nya kurang dingin? Dingin, Pak. Cuman kok studionya aneh, Pak, katanya. Serem. Tadi saya lihat cewek. Bapaknya diem, ketawa, agak senyum gitu. Oh, emang di sini tuh terkenal banget kalau anak-anak lagi pakai studio, lagi dipakai sih normal gitu loh. Cuman kalau udahannya pasti pada diganggu kayak mau matiin studio. Waduh, saya bilang nggak bilang, pantesan aja. Dan anehnya lagi, itu kan teman saya bawa mobil bak gitu ya, alat-alat taruh di belakang. Kita mau pulang pamitan udah. Kita pamitan pulang. Posisi mobil itu baru keluar itu sekitar 5-6 rumah. Teman saya lihat dari spion ke arah belakang. Dia langsung begini, refleks. Diem, Mbak, balik, terus dibalik tuh kacanya. Kenapa lu? Enggak, gue kira ada orang numpang. Lah itu kaca lu balik kenapa? Enggak apa-apa. Oh iya, gue tahu. Jadi emang sih
Jadi sih saya bingungnya gini ya. Mungkin ya, kenapa manggilnya teman saya teknisi yang belum tahu ceritanya. Jadi itu mungkin udah sebagian teknisi dipanggil ke tempat itu, orang itu nggak bilang karena cukup kapok kali ya datang ke situ, didatengin hal-hal yang aneh-aneh. Dan buat saya itu pengalaman yang agak menyeramkan sedikit ya. Walaupun perjalanan saya, kisah saya tuh hantu mulu, emang saya juga capek. Jadi dari situ sebenarnya terakhir sih teman saya itu usaha di bidang itu, akhirnya dia ganti usaha. Jadi itu cerita terakhir saya kerja sama dia, karena dia udah kayak ada trauma untuk ngurus-ngurus sound system gara-gara kejadian itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Kalau masih pengen cerita yang lengkap, ada di bagian playlist buat teman-teman. Di sana ada ulasan lengkap, mau cerita hantu atau apapun ada. Dan jangan lupa like dan subscribe video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.